Jadi mohon maaf untuk sementara mungkin kami tidak akan ngecamp dulu ya. Karena kemarin kita baru saja dihadang oleh 2 orang dan kemudian kami dilemparin batu. Butuh KTP. Alamak, Apa orang nih? apa yang dilempar? Ini lempar mobil aku. Dilempar apa? Nggak tahu pakai itu. Batu. Oh, Itu kejadian di siang hari. Aku kaget banget. Aku panik, Riana panik. Karena habis 2 orang ini tuh kukira dia cuma mau nyebrang gitu loh. Dia cuma kayak numpang nyebrang di tengah, ya udah. Tapi aku baru nyadar dia tuh ngambil sesuatu, dia tuh ngambil batu rupanya. Jadi pas dia udah nunjuk-nunjuk suruh kami berhenti gitu, aku kan panik. Langsung kami tinggal, ya udah aku selipin dia. Dia lempar batu. Dia lemparnya di sebelah kanan sisi mobil. Jika kerekam kamera, dan itu suara keras banget. Aku belum sempat cek apa aja yang bagian yang dilempar di mana. Cuma kita panik ya. Jadi kemarin itu kisah itu adalah kita lagi perjalanan dari Kupang mau menuju ke Timor Leste. Kita melalui jalur selatannya Pulau Timor dan ya di perjalanan semua baik-baik saja sampai ketemu oknum ini. Saya ngomong oknum kenapa? Karena NTT itu tempat yang paling ramah. Aku boleh bilang NTT itu pas road trip itu paling menyenangkan. View-nya bagus, orang-orang ramah banget di sini. Cuman ya ada oknum gini bikin kami sedikit agak gitu loh. Kau tuh mencoreng nama NTT gitu. Buat teman-teman yang road trip, saya bisa kasih rekomen bahwa NTT itu tempat yang aman dan ramah, jadi nggak perlu takut. Yang terjadi sama kami itu cuma kebetulan doang gitu loh. Ya, semua kota-kota besar juga kadang ada kejadian itu kan, dan it's no problem itu. Ya, semoga teman-teman yang di NTT yang mohon bantuannya kalau bisa identifikasi 2 orang ini ya. Aku udah cek kemarin pas kita habis dilempar ya, kami tuh buru-buru. Kami langsung lari ke kota terjauh. Awalnya tuh dari lokasi yang tadi, kami tuh udah mau ngecamp di sebuah kota terdekat. Cuma karena aku dan Riana panik ya, Riana panik juga gitu loh. Kami nggak boleh ngecamp, kami langsung lari ke kota terjauh. Kami lari langsung ke kota Atambua yang ada di perbatasan Timor Leste. Dan kami saat sewa penginapan karena aku sementara nggak mau ngecamp dulu, masih agak trauma gitu. Di sana malam-malam aku cek rekaman kami, yang dashcam kami, lokasinya tuh ada di sini. Ini titik lokasinya. Kejadiannya juga tanggalnya saya cantumin. Nggak tahu daerah itu ada yang kenal ya, ada yang tahu, dan ada CCTV juga saya nggak tahu. Kalau bisa ya 2 orang ini ya tolonglah dibantu gitu ya, diproses atau diapakan. Karena jangan sampai mereka tuh kayak mencoreng nama NTT yang udah bagus banget gitu loh. So itu aja. Nanti untuk episode di NTT ke atas ya, mohon maaf kalau kalian nonton kok kayak Koko John jarang ngecamp. Sementara aku dan Riana masih butuh waktu untuk menenangkan hati dan mental kami ya, karena shock banget sih. Itu aja, so doakan kami dan selamat karena habis ini masih ada perjalanan jauh ya. Kita masih akan main ke Rote, kita akan main ke Alor, kita akan main ke Sumba. Pokoknya semua NTT kita kunjungi habis. Doakan kami selamat. Dadah. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami memulai perjalanan dari kota Kupang untuk menuju ke Timor Leste. Di rute yang kami lalui, kami disambut dengan ramah oleh warga lokal. Bahkan disuguhi sopi ya, alias alkohol lokal, dan kami tertawa bersama. Berhubung sudah tahu sore, kami pun singgah ke pantai Oitune untuk mencari tempat beristirahat kita. Dan pantai cakep banget karena tuh memiliki padang pasir yang sangat unik ya. Dan kami pun tidur di dalam camper van ditemani dengan suara deburan ombak. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi, kembali kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Ini pagi yang sangat ceria ya di pantai Oitune. Dan kita sekarang mau persiapan dulu ya. Jalan lagi kita kawan-kawan. Ayah. Alright. Oke. Ciriana sudah selesai mandi ya dan lagi menikmati hair dryernya menyenangkan ya di dalam si Rangga.
Dan ya sebelum jalan ya, aku mau kerja dulu kayak biasa. Sesuai janji kami ya di video sebelumnya, kami bakal sharing lebih detail tentang workflow kita selama jalan, gimana kita kerja sambil jalan. Karena ini tayang di Spirit Kemerdekaan, kita juga mau ngajak kamu ya untuk mulai berani ambil keputusan ya untuk mulai berbisnis atau mulai rapin bisnis kalian biar lebih maju. Berhubung kerjaan utama kami sekarang kan content creator ya, jadi pasti berhubungan dengan tiap pagi ya aku harus bangun cek email dari brand, kemudian aku harus ngecek progress campaign kami gimana, dan kita juga harus bikin report dan lain-lain. Untuk platformnya aku tuh pakai Odoo. Ini tuh ERP system ya yang lengkap ya, affordable dan gampang dipakai. Jadi ya buat klien-klien yang masuk, aku tuh pantau ya lewat fitur CRM-nya. Lalu tuh aku bakal kategoriin mana yang perlu ku follow up, mana yang udah kelar kerjaannya, dan abis itu aku tuh bakal bikin invoicing juga ke brand ya, lalu report hasil kinerjanya. Bahkan kayak akunting dan perpajakan juga semua kita kerjain sendiri ya. Ini bener-bener nih one man show ya. Jadi content creator team all in one. Kita yang konten, kita yang juga jelajah, kita yang report juga ke brand, negosiasi semua dari kita gitu loh. Enggak cuma bantu self-planner kayak kami gitu. Dan Odoo ini juga udah dipercaya loh oleh banyak perusahaan besar ya. Contohnya ada Bulog ya, kemudian ada BLT Beauty, ada Arista Dealer, ada Deko Rumah, dan masih banyak lagi. Terus karena fitur tuh banyak banget, bahkan ya kayak manufaktur dan ngurus stok juga ada di sini ya. Jadi kayak all in one di Odoo, dia tuh lebih simpel. Jadi ya nampaknya memang kita tuh jalan-jalan aja, tapi itu ini udah jadi profesi gitu loh. Dan profesi kita tuh nggak bisa sekedar oh aku mau jalan nih, aku mau ngonten gitu loh, tiba-tiba aku dapat brand sponsorship, nggak bisa ya, karena ya kita harus profesional. Makanya ya mungkin next time aku bakal sharing lagi lebih detail tentang suka dan dukanya kerja kayak gini loh. Karena ya kan nggak ada enaknya semua, terus ya pasti ada dukanya juga kan. Oke, so sekarang ya aku mau kelarin dulu beberapa report. Kalau udah selesai, kita akan mulai base-base Rangga dan kita akan bersiap buat jalan lagi. Pagi yang ceria, pagi yang indah. Kita siap melanjutkan perjalanan lagi. Padahal semalam kita udah tepar. Jam 9 aja kita udah tidur sampai paginya. Semalam sih nyenyak sih, yang pastinya kita ada AC, jadi kita nyenyak-nyenyak aja. Jadi ayo kita lanjut lagi. Mana aku nggak mandi Jun? Kita beres dulu. Peralatan mandi tuh kita biasa jemur ya di depan ya, biar dia kering. Iya. Anda udah? Sudah. Ban aman. Kau punya rem apa? Gas? Tadi udah cek minyak rem sama radiator aman. Kapas? Secara fisik luar aman, Beb? Aman. Kapas rem aman? Aman ya. Oke, Badal. Setiap pagi bangun, kembali bergerak. Lanjut perjalanan. Let's go. Pantai Oetune aku rekomendasi buat kalian camper van camping ya, karena ya suasananya memang syadu, lalu experience-nya cukup agak liar. Karena ternyata ya di kita punya spot semalam itu orangnya menyarankan kita jangan camping terlalu dekat di pantai karena buaya sering muncul. Ya aku tanya, emang buaya pernah makan orang? Sering katanya, hancur ya. Pernah ada kejadian di Mangsa? Sering. Serius? Bukan dia mencari untuk memangsa manusia, manusianya yang jahil. Gangguin dia? Gangguin dia dalam hal ini mencari nafkah, tapi tidak beradab, tidak berhikmat gitu loh. Jadi maksudnya kan Oke. ikan sama katak sama ini itu kan makanannya dia kan. Betul. Oh kita Kita ambil. ambil sering Habis. ya, habis ya dia mau makan hap. apa ya? Ya iya kan gitu. Jadi di daerah NTT ini, Pulau Timur ini masih banyak pantai-pantai yang selalu ada pelang, hati-hati ada buaya. Karena buaya muaranya sih cukup ganas ya. Beda dengan buaya sungai yang ala Kalimantan kayaknya. Aduh, seru deh pokoknya nih si Oetune ini wajib lah dikunjungi. Sepanjang perjalanan kita dari Oetune ke Kolbano tuh, kita bakal nampak view kayak gini nih. Karena kita pantai ya, kemudian tuh dengan view kayak gini. Keren kali sih. Cuman memang ya banyak lubang ya. Kalau tak secepat, paling maksimal 20 lah. Karena kalau lihat ke depan tuh, baru aku ngomong, udah muncul lubangnya lagi besar-besar. Tapi view-nya top notch kawan, kau tengok, luar biasa, mantap Kolbano. Pagi, Bung.
Di Pejak kali ini kami tuh sering banget berhenti ya. Karena kalau pagi-pagi di NTT tuh kayak asik aja road tripnya gitu loh. Kita tuh kayak bisa lihat rumah-rumah warga ya. Yang situ bener masih tradisional banget. Rumahnya masih rumah-rumah kayak yang bambu ya, atapnya pakai kelapa. Kemudian anak-anak sini, aduh gila. Memang ada lagu ya. NTT tuh senyumnya manis. Nona-nona NTT tuh senyumnya manis-manis semua ya. Emang khas banget sih. Kita bisa lihat kayak anak-anak, lihat sapi ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang nyantai di rumahnya masing-masing. Bener-bener living the moment ya, Beb ya. Iya. Asik banget di sini, serius. Ya, problemnya cuma satu ya, jalan Ancor di sini, jalan ini nih. Dan ini problemnya adalah orang bilang, ini jalan masih bagus. Kau bayangkan enggak? Yang rusak tuh bukan ke Kolbanonya, tapi setelah Kolbano. Bagusnya kayak gini, macam mana kalau Ancor? Entah tahu bisa lewat atau enggak. Melewati pedesaan tuh memang punya rasa yang beda ya. Jalan kecil, rumah-rumah kayu, kadang melihat warga yang santai yang menikmati hidup sambil tersenyum. Enggak ramai, enggak terburu-buru, kayak hidup tuh berjalan lebih pelan. Tapi justru ini ya yang sulit dimiliki di kota-kota besar sekarang. Dan akhirnya kita sudah sampai ke Pantai Kolbano. Google Maps jaraknya cuma 30 menit dari Oitune. Tapi kalau Jajago tadi hampir 1,5 jam. Wow. Cakep sekali. Serius. Sumpah. Bersihnya. Iya, bersih banget. By the way, ini Kolbano, pantainya bagus banget. Cuma sayang, biasanya tak ada air, luar biasa, dan kita nggak bisa mandi juga. Kolbano lucu banget. Di sini semuanya tuh batu-batu dan batunya itu bagus banget. Dia tuh mirip yang kayak kita kemarin ke tepian jalan ND itu loh. Beneran full batu, Deng, tapi dia nggak ada pasirnya sama sekali ya. Sampai ke arah pantai pun ya dia masih batu ah. Kita mau ke sana tuh, bapaknya kayaknya lagi ngumpulin batu buat dijual lah. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Pagi-pagi sudah sibuk kumpulin batu, Bapak. Ini ada cari kesibukan dulu. Ini mau dijual di mana, Bapak, batu-batunya nanti? Ini kalau itu yang jual. Ini nggak diapain, Bapak? Hiasan-hiasan tadi rumah. Oh, hiasan di rumah. Ini Bapak cari batu tuh yang gimana sih, ukuran sama atau kayak gimana carinya? Iya, yang ceper. Oh, yang ceper, yang tipis. Pot-pot bunga, Oh, pot bunga. Dia jual per apa sih? Per tumpuk itu kah? per karung. Berapa per karung biasanya? Satu karung 10.000. Oh, 10.000 sekarung. Ya, ada ukuran tuh, ada jenis-jenis. Oh, besar Ada, kecilnya. ya. Ini batunya nggak pernah habis kah, Bapak? Oh, ada yang merah juga ya. Nggak pernah habis kah? Jadi kalau air laut datang lagi, naik lagi, Ya, tambah lagi kalau pasirnya. gelombang, ini batu dalam laut. Oh, jadi kalau kita nyelam pun ke bawah, penuh dengan batu di bawah. Ya, batu ada di bawah. Tapi gelombang baru. Berarti rata-rata orang sekitar sini cari uangnya adalah dengan cara jual batu Kolbano ini. Oh, iya. Bapak pernah dengar nggak ini dikirim sampai kemana? Cuma sampai Surabaya. Oh, ke Surabaya ya. Di Surabaya baru mungkin pakai lagi ya. Berarti rumah-rumah sini pakai batu ini buat jadi hiasan. Ya, Bisa buat apa aja, Bapak? dinding. Oh, Nah, dinding baru bikin. Oh, tempel-tempel gini ya. Oh. Ada warna pink. Ini bagus banget loh. Dia kenal air baru dia punya warna muncul. Oh. Nih, Iya, ini bagus kayak banget ada, dia punya tekstur ah. dia tuh ada kayak bertepung-tepung gitu kan Iya, ya. iya. Iya, iya. Itu dia. Kayak tepung. Oh, makanya harus kasih air Lucu dulu, banget. makin hidup warnanya. Ya, warnanya hidup kalau kena air. Oh. Jadi mereka buat akuarium, Oh iya, akuarium, aquascape apa ya? Lucu hiasan-hiasan. banget ya. Ambil satu, Beb, kenang-kenangan, Beb. Pantai Batu Kolbano. Aku mau yang ini aja. Kolbano.
Yang Aku kecil mau aja. yang ini aja, Mau yang warna Pink. Aku mau ambil 2 deh, ada warna biru juga. Nah, satu biru, satu pink. Yeay. Lucu banget loh. Makasih Bapak ya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Mama. Cari Pagi batu Mama. juga kah? Cari batu juga? Oh sama. Oh Mama cari batu warna putih. Mau dibuat apa batunya Mama? Oh Kim Surabaya. Oh satu karung 10.000 berarti. Mama cari batu yang warna apa? Putih. Warna-warni bagus banget. Berarti pisahnya itu per warna atau per ukuran? Warna, Oh warna. Yang paling laku sekarang warna apa Mama? warna putih. Malah putih yang laku ya. Iya. Saya malah suka yang merah. Berarti batunya tidak pernah habis walaupun kita ambil bertahun-tahun. Kan habis juga pokoknya dari musim, dia ada musim. Ada musimnya. Iya, bulannya bulan purnama, bulan sabit. Oh, kalau bulan purnama naik airnya, Iya. naik juga batunya. Iya. Siap, makasih Mama ya. Tapi memang ya, batu usi itu aneh sekali. Dia tuh sangat halus, kayak diamplas gitu loh. Aku ngerti teksturnya tuh tekstur sama kayak kalau kita lempar botol kaca, kalau lempar pecahkan ke laut. Dia akan tererosi, tergerus oleh si air asinnya laut. Akhirnya jadi halus ya, jadinya nggak tajam lagi. Nah, tekstur batu sih sama, kayak batu yang diasah, diamplas oleh air laut. Dia lembut, bertepung-tepung gitu loh. Ini unik banget sih, kalau Bano sumpah, lu wajib datang. Ini unik banget. Nah, inilah yang udah dikarung-karungin ya. Sekarung ini harga 10.000 kalau di sini dikirimkan ke Surabaya. Buat teman-teman yang ada di daerah Surabaya sekitarnya atau Jakarta yang pernah menggunakan batu Kolbano, tolong komentar dong. Kalian beli dan harga berapa? Aku penasaran doang sih. Kayak harga di sini 10.000. Sampai ke Surabaya jadi berapa? Lalu dijual lagi berapa? Mungkin ada sampai diekspor keluar juga. Ini menarik sih. Keren banget batu Kolbano. Pantai Kolbano ini berbeda dari pantai umumnya ya. Enggak ada pasir putih, yang ada justru batu-batu kecil yang berwarna-warni dan cantik banget. Tekstur batu itu juga halus ya, jadi nggak sakit kalau kita duduk langsung di atasnya. Batu warna-warni di Pantai Kolbano ini bukan cuma keindahan alam ya, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar. Masyarakat setempat dari ibu rumah tangga hingga anak-anak setiap hari itu memilih, memilah dan mengumpulkan batu sesuai warna dan ukurannya. Batu yang paling mencolok biasanya punya harga lebih tinggi. Nah, batu-batuan itu biasa digunakan sebagai dekorasi taman, bahan kerajinan, kolam hias, atau ornamen bangunan. Semua pekerjaan ini juga dilakukan tanpa perlu alat khusus ya, jadi banyak ibu-ibu juga bisa terlibat. Unik banget ya. Ini adalah hasil pencarian kita dengan yang ada Kolbano. Kita mulai dengan batu biasa ya, warna pink dengan warna agak kebiruan ya. Ini yang cukup normal. Kemudian kami menemukan batu yang cukup unik ya. Yang pertama adalah batu ini. Tuh. Dia punya tekstur tuh lucu banget tuh. Betul nggak? Kemudian aku ketemu yang juga seperti ini. Kombinasi dari dua buah warna yang jauh berbeda, kayak dua bahan berbeda gini. Aneh banget. Kemudian ini adalah bekas arsiran dari laut tuh. Dan kami menemukan dua yang top unik kedua. Top unik pertama adalah ini. Kayaknya mau bakal ngambil yang ini deh, lucu banget ini. Ini unik banget. Dan terakhir batu sandwich. Aku tak paham bagaimana cerita batu tuh kayak gini betul, yang lucu kali nggak tuh. Oke, so dari ini semua kita akan pilih dua. Aku mau pilih juga. Tak bisa pilih banyak-banyak. Mau. Nah, kami langsung mau kali dulu untuk pilih batu ya. Nah, siapa namanya? Mayang, Mayang. Silakan adek. Kalau kamu siapa namanya? Lala. 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 Oke, Mayang dan Lala. Oke. Jadi, Mayang dan Lala bakal jadi fotografer kita ya. Dia bilang, "Kak, ada foto yang bisa lihat kepala manusia kok dari bawah." Cialah. Mereka punya fee ya, seikhlasnya ya, berapapun terserah. Pakai dolar boleh, mau pakai rupiah boleh. Ya, Mayang ya. Kita lihat skill foto anak-anak lokal. Nanti lihatnya ke arah kanan, pakai tangan kiri ke kanan juga ke depan kayak gini. Ke depan gini. Ya.
Nanti lainnya ke jari kakak ya. diarahkan oke. coy. 1, 2, 3. Lainnya ke arah sini. Senyum kak. 1, 2, 3. Oh, Gimana ibu klien? Puas dengan hasil foto fotografer kita? lucu John. Sekarang coba kasih makan dia batu lagi. Kasih makan batu. kasih makan batu. Coba. Kayak gini lang. Oh gitu, oke. 1, 2, 3. Ini kayak kakak kasih makan dia batu. Oh ya ampun, ini mulutnya. Tuh, ini kayak muka orang, ini mulutnya. Oh, pintarnya. Lucu banget. Sekarang Oh, coba siram batu halus. kayak gitu. siram batu halus. Oh, Gimana agak caranya? pintar itu ya. Nanti saya bilang 1, 2, 3. Nanti siram ke atas kayak gini ya. Ke samping. Ya, Oke. di atas. Ke atas. Ya, ini. Kalau sudah tangan kakak dibuka ke depan kayak gini. Buka lebar. Iya. 1, 2, 3. Ulang satu kali lagi. Lagi. Ini kan Oke, terima nanti siramnya kasih. agak tinggi sedikit lagi. Oke, agak sedikit tinggi. 1, 2, 3. Oh, bagus sih. Lucu banget kelas. Itu susun batu lah. Santai. Lihat. Sekarang coba susun batu kayak kakak di dalam. Susun batu. Ya. Oh itu tuh udah ada batunya tuh. Oh. Nanti kakak berdirinya di arah sana. Gini. Ke samping, ke samping. Udah. Ya pas. Ini kayak kakak di dalam batu. Oh. Aslinya aku di dalam batu, Wih John. jago. Aman. Ini adalah spot foto ketiga. Wow, Di mana? ada jalan dalam batu ini rupanya, boy. Di sini. 1, 2, 3. Ulang ketiga ya kak. 1, 2, 3. Oke. Sekarang coba berdiri lagi. Ah, berdiri mana? Di sini. Oh, di sini. Hati-hati ya kak. 1, 2, 3. Ulang 1, 2, 3. Oh. Bagus. Kasih ya, makasih dadah. ya. Iya. Mereka Sumpah, aku salut. tapi mereka punya cari duit kayak gitu lebih bagus daripada minta-minta. Iya, aku salut banget. Aku lebih menghargai mereka punya hasil kayak kerja dan foto mereka tuh bagus banget nanti bakal ditampilin. Ayo, let's go. Ya? 20 ya? Setelah puas menikmati Pantai Kolbano, sekarang saatnya kita lanjut ke destinasi berikutnya. Dan ampun boy, baru keluar beberapa kilometer, kita tuh langsung disambut dengan jalanan yang lumayan ekstrim. Wah, Wow. Ayo Rangga, ayo dia Rangga. ada lekukannya itu Ayo loh. Rangga. Oh, masih aman deh. Gila kau Rangga, Rangga. Masih aman. Good job Rangga. Nggak tahu di kamera bagus seram atau enggak, tapi itu parah. Itu patah soalnya, jalannya patah. Lalu nanjaknya parah. Oh, dia lekukannya itu loh. Iya. Rangga nanjak dengan aman. Good job Rangga, very good job. Cakep banget. Dari atas jalan kelihatan pantai biru sekali. Keren. Jadi jauh selatan ini selain ada jalur yang patah tadi itu dan nanjaknya parah, jalurnya yang kedua adalah ini. Cukup sempit, ngepas cuma di 2 kendaraan, yang satu harus ngalah. Jalannya negatif, gelombang. Oke. Dan tikungannya itu tak nampak depan. Jadi kita harus sering-sering klakson ya. Kalau 2 mobil cepat-cepat selesai kita. Aduh, banteng di sini. Makanya aku nggak heran sih, jauh selatan katanya itu bukan jalur prioritas.
Orang normal nggak akan lewat sini waktu Timor Leste, pasti orang lewat jalur tengah. Dan Anda lihat di depan, kita sudah ketemu lagi dengan jalan rusak. So, buat teman-teman yang mau main Timor Leste, saran aku adalah kalau mobilmu memang Pelan-pelan. proper, ambillah jalan ini. Karena jalan ini akan membuat kamu menikmati full Pulau Timor 360 puterin. Tapi kalau dirimu butuhnya cepet, butuhnya yang penting nyampe Timor Leste, ambil jalur tengah, jalur Soe. Oh, ini patahnya parah nih, mundur dikit. Takut belakang tabrak orang pula. View kau tuh lagi cantik padahal. Aku Alamak, tahu, patah, cok. ini tinggi, John. Nggak tahu ya, gimana enaknya ya? Sana nggak bisa. Oh, Ya. it's very soft. Ay, depan, woy, masih ada, ay. Depan patah, oi. Oh, patahnya bukan cuma satu, banyak yang patah. Emang Ocipala. Itu tadi kata orangnya bilang bagus. Ya, bagus. Eh, pelan-pelan. beda. Ini masih oke sih. Mantap kau Rangga. Mantap kau Rangga. Pelan-pelan, John. Yo. Terangkat lah. Pastilah. Woi, view-nya bagus, woi. Tak lihat view dah aku. Patah lagi, pelan-pelan. Aman, aman, aman. Aman. Oh, view-nya bagus, woi. Syukurlah kita berhasil melewati jalan patah dengan selamat. Dan sekarang kita tuh memasuki hutan-hutan dan berasa lagi masuk ke dalam film Jurassic Park. Soalnya tiba-tiba tuh dikelilingi dengan hutan lebat gitu loh. Agak serem sih, tapi juga epic banget. Perjalanan makin menantang tapi bikin makin penasaran nih. Yang penting ya, jangan coba-coba lewat jalan ini di malam hari. Bukan karena apa sih, karena tuh orang baru tuh nggak bakal tahu medan jalannya. Jadi ya agak berbahaya kalau malam. Aku bayangkan kalau ini lagi musim panas, lagi coklat-coklatnya, menyala NTT ku, menyala Pulau Timor. Oke, bye. Jadi kita berhenti. Jalannya lumayan gila, boy. Patah, cok. Pelan-pelan. Bentar. Nah, pelan-pelan. Halo, Bapak. Halo, ya. Halo, mari. Dah. Jangan terus sana. Dah, pelan-pelan. Turun. Pelan-pelan. Terus maju. Aman, siap. Terima kasih Bapak ya. Kebetulan dulu. Mari, Bapak. Balep boy jalannya, boy. Gila, boy, pemandangannya. Jalur selatan ini memang Ancol Lebor saya jalan, tapi pemandangannya itu Bagus jangan banget. kau lawan. Jangan kalawan. Worth it nggak menurut kau? Worth it sih. Worth it banget. Worth it. Menurut aku kalau Anda sudah buang waktu dan tenaga dan uang buat ke Pulau Timor, mau ke Timor Leste, mending kau hancur sekalian di jalan ini. Karena view-nya Mantap, boy. mantap banget sumpah. Birunya menyala. Meskipun aku jalannya suka banget. cukup menguras tenaga sih. Ya, mental, otak dan segalanya. Ini bener-bener tuh kayak aku baru ngerasakan. Ini kan powernya kuat banget si Rangga dan dia matic. Jadi pas aku ngedrone nih sambil aku mainkan drone sambil main matic tuh kayak gas rem doang dan dia kuat banget. Gelo ini mau Rangga. Boleh kau boy, serius. Ini kuat banget. Tuh, punya depan kita Tanjakan bagus ekstrim lah. pun tinggal digas ke sini dan Kita naik punya dah. view depan bagus lagi nih. Di sepanjang perjalanan, kami sering menemukan ibu-ibu dan anak-anak yang berjalan kaki sambil membawa jerigen. Ternyata di daerah ini, Timor Tengah Selatan, mereka tuh sedang terjadi krisis air.
Setiap hari, mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapatkan air bersih bagi keluarga mereka. Cukup miris sih, tapi memang inilah fakta yang terjadi di daerah timur Indonesia. Bahkan hal-hal sederhana yang sangat dasar seperti air saja masih merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan di daerah ini. Semangat terus ya untuk ibu-ibu dan anak di sini. Semoga kalian semua tetap kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Selamat datang di Desa Kotolin tuh. Si John dikerumunin orang. Desa Kotolin. Ramai banget, langsung keluar semua nih. Kami seneng banget ya, karena tuh warga di sepanjang jalan situ ramah-ramah semua. Mereka tuh langsung datang menawarkan bantuan karena dikirain ada problem dengan mobil kita. Mama cantik senyum. Dan yang paling spesial tuh senyumnya, candu banget asli sih. Emang bener kata orang ya, senyum anak NTT tuh memang manis banget. Dan di tempat kayak gini tuh kita jadi sadar bahwa kebaikan hati Indonesia itu ada di setiap pelosok daerah. Jadi kalian tuh nggak perlu takut kenapa-napa di jalan, karena memang warga lokal pada dasarnya tuh baik dan siap bantu kalian. Dan menurut aku ya, ini salah satu momen yang paling berkesan sih sepanjang perjalanan. Sampai jumpa lagi ya semuanya untuk papa, mama, kakak, dan adik-adik semuanya. Ya ramai mendadak coy, seru kali sih di NTT. Dadah, ketemu lagi, Mama. Ya, permisi, ketemu lagi ya. Ketemu lagi, Mama. Mari. Hai, Adek. Hai. Baik nih. Halo. Dan kita sudah sampai SD terindah yang ada di NTT. Halo. Ayo. Oh, anak-anak Sainam semua rame. Udah viral sini berarti ya? Iya. Udah ada itu nyampe, udah ada rundownnya aja. Adek bilang video dari sini. Iya, terus kayak masuk lorong dari sini ke sono. Udah ada skripnya sekarang ya? Iya, Oh, ayo. dengan sekali. Ayo coba aja nih, Jan. Ayo. Siapa namanya? Halo, Kakak. Kita, halo. Ayo, Jan, lari, Jan. Hujan, Jan. Udah hujan-hujan, cepat aku jalan. Oh, di sini. Di sini, Jan. Mana? Ayo. Halo. Kita dari sini. Dari sini. Ini lorongnya. Dari sini. Ya. Oke, inilah SD yang ada. Ayo. Ini dia view-nya. Terererereng. Wow, view-nya bagus banget. Buat kalian sendirian kesini nggak perlu takut ya. Jajan. Oi. Jangan tahu tuh. Aman. Serem aku sih. Karena adik-adik di sini bakal bantuin untuk videoin kalian kalau kalian mau ke lorong ini. Jadi kalau kayak ya lu nggak punya teman buat videoin, tenang. Adik-adik bisa bantu videoin. Bisa adik-adik? Bisa. Bisa. Jago semua. Selamat datang di SD Negeri Sainam. SD Negeri Sainam itu merupakan tempat yang spesial sih. Anak-anak sekolah di situ tiap hari bisa merasakan pemandangan yang bikin iri banyak orang di luar sana. Sekolahnya memang kecil, tapi itu punya energi yang begitu besar dan positif. Suasana itu asik banget buat belajar sambil dekat dengan alam. Dan kalau kamu lagi main ke Kupang ya, jangan lupa ya mampir bentar buat nikmati pemandangan di sini. Syahdu banget. Halo Bapak. Ya. Siap, salam kenal Bapak. John dari Kalimantan. Ada buku tamunya, jadi per orang masuk 20.000. Mantap, SD udah ada perwisatanya. Sebelum pergi, kita mau berbagi sedikit kebahagiaan dulu nih dengan anak-anak di sini ya. I've been waiting for you, waiting for you. With every verse in my heart. Yeah, I've been waiting for you, waiting for you. The promise I will hold on to. Yeah, I've been waiting
Pamit dulu ya semua. Pamit dulu tuh. Yeah, I've been waiting for you, waiting for you. With embers in my heart. Yeah, I've been waiting for you, waiting for you. A promise I will hold on to. Dan ini adalah view-nya yang kita lihat dari desa SDT Sainam tuh kayak gitu view-nya tuh. Ini jalan turunannya, cakep kali gile. Tapi ekstrim, Cok. Ekstrim, turunannya ekstrim banget, yang ekstrim turunan. Turunannya coy. Bergelombang lagi. Ya. Bergelombang dia pelan-pelan. Kawan. Jalannya ekstrim kawan. Salah satu yang paling ikonik di daerah ini itu tikungan Sainam ya. Terlihat jelas banget sih jalan aspal meliuk tajam di tengah-tengah bukit hijau. Dan dari sini kita tuh bisa lihat hamparan bukit ya, tebing curam dan lembah yang seolah nggak ada ujungnya. View-nya asli luar biasa. Angin sejuk, suara alam dan pemandangan tuh bener-bener bikin jatuh cinta. Dan oh ya, yang bikin paling merinding ya adalah momen pas kami tuh berhenti sejenak, berdiri di pinggir jalan, lalu tuh menatap ke bawah. Jalan yang tadi kita lewati itu kelihatannya kecil banget dari atas. Tapi justru ya dari situ kita sadar bahwa sejauh apapun kita pergi, selalu ada sudut alam yang bikin kita tuh bisa berhenti ya, diam dan terkagum-kagum. Enggak heran sih, banyak yang bilang kalau belum sah keliling Timor kalau kamu belum lewat jalur ini. Ini sekitar 1 jam menuju ke kota Betun, ibu kota dari Kabupaten Melaka, dan jembatannya ya beginilah. Alamak, pelan-pelan John. Alamak aja. Ini view di kanan kita, boy. Ini view di sepanjang jembatan sini, selalu kayak gini. Sungai yang airnya keruh dan banyak bebatuan. Jadi khas NTT banget, boy. Kita punya penari tamu berakhir, coy. Oh my god, ya Tuhan jalan. John, kok tengah? Nah, kan aku kan orang-orang baik kalau di tengah. Luar biasa. Siang, Bapak. Ini aku ngerasakan panasnya NTT. Aku tak hidupkan AC, kenapa? Karena bensinku tinggal 1 bar lebih sedikit saja. Dan SPBU terdekat itu masih jarak 2-3 jam dari sini. Sepanjang jalan ya, dari Kupang sampai ke Betun itu SPBU-nya hitungan jari kayaknya. Adapun belum tentu kau bisa dapat bahan bakar. Malah kayak kemarin ya mati lampu. Ya sekarang aku harus berdoa semoga kita punya bensin cukup sampai ke SPBU terdekat di daerah Betun. Menyala. Aku lupa isi biosolar ataupun Dexlite ke aku punya tangki bahan bakar. Karena aku pikir Timor sama kayak Flores ya, SPBU melimpah. Rupanya tidak dengan jalur selatan. Pengalaman berharga. Akhirnya boy, kita ketemu SPBU satu-satunya yang buka ya. Dan tidak ada Dex ya, adanya cuma biosolar. So, kita nggak ada pilihan ya, NTT apa boleh buat. Kita akan isi si Rangga dengan biosolar. Walaupun ya katanya untuk mesinnya kurang bagus, cuman is no problemo. Karena si Rangga itu dari awal sudah kita pasangkan dengan filter untuk solar ya, dari Mikfil. Jadi dengan filter itu, kita akan meminimalisir resiko kalau kita isi solar di tempat-tempat yang kadang-kadang ya, mana tahu kita beli yang jerigen kan, takut kotor ya, ada kontaminasi air, buat mesin lebih aman. Ya, beginilah resiko kalau untuk road trip. So, kita juga nyarahin banget buat teman-teman yang punya mobil diesel, pasangkan dengan filter ini ya, filter Mikfil itu bagus banget. Jadi itu bisa memperpanjang umur kau punya engine. Dan kita nggak pernah tahu ya, kita banyak dengar teman-teman road trip yang mainnya ke daerah-daerah tertentu ya, yang kata istilah ada solar busuk yang dioplos ya.
Lalu kalau kita isi langsung mesinnya rusak. So ya, menurut aku sih untuk mobil jangka panjang mesti pasang sih itu filter midfield sih. Full tank emang ya? Solar ya? Ya, solar. Oke boy, untuk pertama kalinya akhirnya Jajago dilempar batu ya. Kita tadi lewat daerah, aku lupa namanya ya, habis kita isi bensin, isi BBM kita maju. Lo nggak lama kemudian ada dua anak muda, udah agak gede sih. Dia tuh hadang kita di depan. Nah aku nggak rekam, aku biarin apa aja lah. Dia hadang kita, lalu aku ambil kanan tuh buat kayak lewatin dia gitu kan. Langsung dia ambil batu, lempar ke mobil kita, bam gitu. Dah, aku belum cek, kita lagi lari nih. Aku lagi melarikan diri sekarang menuju ke daerah aman karena aku takut itu daerah yang berbahaya juga. Maksudnya aku juga bingung gitu, betul. Ya, maksudnya NTT itu aman ya. Aku yakin itu cuma oknum, nggak semua. Jangan digeneralisir ya. Cuman ini memang kejadian dan terjadi. Jadi aku harus kasih tahu ke teman-teman ya apa adanya. Jadi kalau bagus bilang bagus ya ada kejadian ya nggak aku tutupi. Karena aku yakin itu oknum ya, tidak membuat semua orang NTT menjadi jelek. Tapi minimal oknum ini kita akan cari tahu. Aku belum cek apakah lecet atau tidak si Rangga ini. Yang pasti sekarang aku mau lari dulu ya, mencari tempat yang aman. Ya namanya di jalan lah, selalu ada kejadian ya. Tapi percayalah teman-teman ya, jangan takut road trip ya, aman jaya. Road trip selalu baik-baik saja, cuma kebetulan saja ada kejadian kayak gini ya. Pertama kali dalam rekor 5 tahun kita keliling Indonesia, ini pertama kali lempar batu. So, kita mandi lari dulu ke kota terdekat, yaitu kota Betun. Dengan jarak masih sekitar 1 jam. Let's go. Jujur, ini bagian yang paling enggak kami duga selama perjalanan. Untungnya kami nggak kenapa-napa, enggak ada yang luka dan mobil kami juga aman sih. Tapi tetap aja ya, rasa takut dan paniknya tuh nyata banget. Kami coba tetap tenang ya, lalu kami putuskan untuk share kejadian ini ke Instagram. Dan nggak lama habis kami posting, syukurlah ya, polisi setempat langsung gerak cepat dan oknumnya sudah tertangkap. Akhirnya pelaku yang melempar batu ya dan menghalangi kita di tengah jalan sudah tertangkap ya. Ini fotonya. Dan ini sumpah gercep banget ya untuk teman-teman polisian dari Kabupaten Malaka. Enggak sampai 24 jam ya, mereka langsung tertangkap. So thank you banget ya, dan kami apresiasi sebesar-besarnya. Dan kemudian kita juga mau infokan dengan video ini bahwa kan kita kemarin udah kontak nih dari teman-teman dari Polres Malaka ya. Kita mohon maaf banget, kita nggak bisa mampir ke Polres untuk melanjutkan proses hukum karena ya posisi kita juga sekarang lagi ada di Timor Leste. Dan dengan video ini kita juga mau kasih tahu bahwa kan banyak nanya nih, kami juga penasaran sih ya, modus pelemparan itu apa itu, kenapa dia sampai menghalangi kita depan jalan dan dia melempar batu, apa tujuannya, apakah mau begal kah, apakah mau minta uang. Kita habis diinterogasi oleh teman-teman dari Polres Malaka ya, dia tuh apa ya, mabuk ya, jadi pengaruh alkohol, kebetulan lagi arah pulang dan kemudian kami lewat. Jadi moral cerita adalah ini tuh kejadian yang tidak direncanakan. Jadi kedua pelaku ini bukan berencana nungguin hadang dan lempar batu, enggak. Cuma karena memang lagi mabuk aja gitu loh. Dan ya aku juga udah kasih tahu ke Riana juga semalam ya, aku ceritakan gini. Dan Riana juga bilang, bentar, mana Riana? Nah kan kemarin kan Riana masih agak trauma. Tapi sekarang ya, ini Riana sudah aman sayang? Sudah aman. Soalnya kan ini kan juga bukan disengaja toh. Iya. Jadi kan karena kedua pelaku ini mabuk kan? Iya, soalnya kemarin juga cuma shock aja sih, nggak kenapa-napa. Cuma Ya, shock aja gitu. kaget lah, wajar lah ya. Kaget, wajar. Dan kami juga udah terima video permintaan maafnya ya. Kami udah nonton dan kami lihat ya, betul memang mereka bukan sengaja gitu, bukan untuk menunggu kita buat lempar, buat begal, enggak. Iya. Jadi dalam video ini kita mau menyatakan bahwa ya kita terima permintaan maafnya ya. Kami berdua ya dari Jajago juga udah ikhlas ya. Dan kita memaafkan ya sayang ya. Iya. It's no problem. Karena kami percaya bahwa orang NTT itu dasarnya baik. Benar. Kita Baik banget malah. Iya. Jadi kami rasa tuh bukan ya, tidak ada orang NTT yang mau menyakiti orang secara sengaja gitu. Ini murni karena pengaruh alkohol. Dan kami juga tidak akan ada tuntut apapun. Kita nggak neruskan lagi laporannya karena kita juga nggak bakal balik ke Malaka lagi karena kita udah ada jalur lain lagi menunggu kita. So itu aja kita ya, kita juga thank you banget buat teman-teman dari semua NTT yang udah DM kita ya, ratusan DM masuk. Wah gila, thank you banget, support kalian luar biasa ya. So habis ini kita akan lanjut lagi ke pulau-pulau berikutnya ya. Kita lagi mencoba pelan-pelan untuk mulai ngecamp lagi ya, karena Riana katanya udah mulai ya tenang sih, karena itu kan nggak sengaja, bukan sebuah
bukan orang-orang jahat itu. Ya, so it's fine. Siap. So tunggu kami di pertemuan berikutnya. Thank you banget buat teman dari Kepolisian Malaka dan dadah. Setelah aku pikir ya, dashcam tuh penting banget. Ini adalah tombol SOS yang ada di fiturnya Blackview kita. Dan ini tuh kalau ada hal urgent kayak tadi, tuh aku tekan langsung dia akan langsung simpan rekamannya terpisah gitu. Dia nggak bakal hilang rekamannya. Lalu dia juga canggih banget ya, punya kayak fitur AI buat rekam yang namanya tuh risk fatigue ya, buat kayak resiko kelelahan. Jadi kayak contoh nih, safety belt lupa, dia tuh bakal reminder kita. Fasten your seatbelt. Fasten your seatbelt. Lalu dia juga ada drowsiness ya, kayak ngantuk ya. Kalau ngantuk dia akan bunyi. Drowsy. Drowsy. Ngantuk kau ya. Distraction juga sama, kayak kita nyetir ya, lalu kita lihat ke kiri kanan kelamaan, dia kan kasih notif. Distracted. Distracted. Lu terdistraksi gitu loh, fokus nyetir gitu. Dan fitur-fitur kayak gitu tuh rupanya sangat ngebantu ya untuk di keamanan perjalanan. Dan aku rasa sih ini hal-hal simple, tapi itu wajib ada sih di mobil kita. So ya, aku puas banget ya pasang Blackview di mobil kita. Udah cukup jauh kita dari spot pelemparan batu ya. Awalnya aku mau ke kota Beton, tapi ternyata dia tuh kayak simpang terpisah antara ke kotanya dengan ke perbatasannya. So aku memutuskan untuk ke perbatasannya dulu. Ini perbatasan Motamasin ya, perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang pertama. Jaraknya sekitar ya 30 menit lah dari kota Betonnya. So kita pergi dulu, kita lihat kondisi gimana. Aku penasaran ya. Jadi kita punya misi untuk trip kali ini adalah menyentuh 4 perbatasan yang ada di Timor Leste Indonesia. Ini adalah yang pertama. Let's go. Akhirnya kita sampai PLBN Motamasin. Halo kakak. Dan Oke, bye. akhirnya Kita sampai di perbatasan Motamasin, Indonesia sama Timor Leste. betul, ini perbatasan pertama yang udah kita sampai. Yes. Dan mari kita menginjakkan kaki kita ke Timor Leste. 1, 2, 3. Selamat. Jadi di sini tuh banyak banget ya kayak mobil-mobil yang dari Indonesia ke Timor Leste. Nanti diperiksa dulu di sini untuk security-nya ya, mencek barang-barangnya. Dan kita bertemu juga dengan bapak-bapak penjaga PLBN. So kita mau ngobrol-ngobrol dulu yuk. Akhirnya ya resmi juga kita penginjakan kaki di Timor Leste di perbatasan pertama kita ini ya. Sebuah negara kecil yang penuh kejutan. Timor Leste itu masuk negara termuda di dunia ya. Mereka baru merdeka di tahun 2002. Bahasanya juga campur-campur ya. Ada yang pakai Tetun ya, ada yang pakai Portugis, dan gak sedikit juga yang masih jago bahasa Indonesia. Jadi ngobrol tuh nyambung banget ya, hangat dan bikin betah. Dan fakta menarik ya, Timor Leste itu pakai dolar Amerika sebagai mata uangnya loh. Walaupun mereka juga punya mata uang sendiri, nama centavos ya. Dan katanya kopi di situ adalah kopi terenak dan terbaik di dunia salah satunya. Tapi dari semua hal keren yang ada, yang paling berkesan adalah tetap warganya sih. Ramah ya, baik banget, dan senyumnya tuh tulus banget, nggak dibuat-buat. Sedikit fun fact ya, jadi kalau kita mau bawa kendaraan lewat perbatasan ini ya tidak ada gunanya juga, karena kalau kami masuk itu masuk ke perkampungannya ya, cukup jauh dan ujung-ujungnya juga Anda akan kembali ke perbatasan Mota'ain ya. Iya. So di sini kamu akan jarang bertemu dengan mobil atau motor yang dari Indonesia ke sana atau dari sana ke sini, itu jarang. Kendaraan tuh lewatnya di sini Mota'ain. Cuman ya ini hanya untuk ya minimal kau pernah lihat lah perbatasan Motamasinnya gitu kan. Lalu kemudian menarik juga adalah ini daerah Malaka ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Frans, itu asli orang Malaka. Beliau bilang ya di sini masih cukup rawan untuk ya berbaku hantam ya. Jadi kabarnya itu kayak anak-anak mudanya. Kalau yang udah tua sih enggak. Ya anak-anak muda tuh masih suka kayak tawuran-tawuran gitu loh. Jadi kalau kamu sial ya lagi kena mereka tawuran ya, kau kena lempar batu. So ya kami ada pengalaman dengan itu. Akhirnya kami memutuskan, awalnya aku mau stay sini, nginap ya di beberapa perbatasan. Iya. Cuma sini tuh benar-benar gak ada apa-apa ya.
literally nothing. So kita memutuskan untuk menuju ke kota terdekat karena habis ini kita besok akan menuju ke perbatasan kedua kita, yaitu adalah Mota Ain yang ada di Atambua. ya. So let's go. Halo Mama. Oke boy, ini adalah rute jalan utama dari perbatasan Mota Masin menuju ke kota Atambua. Ya, perbatasan kedua, dan ini aku boleh nobatkan sebagai salah satu jalan terjelek yang pernah aku temukan di NTT. Ini aspalnya tuh tidak pernah ada yang normal ya, dia selalu ada yang bolong kiri, bolong kanan, patah depan, patah belakang. Dan di sisi kiri kanannya tuh pasti patah. Jadi bahu jalan lumayan tinggi. Dan kalau berpapasan dengan dua mobil, jangan kau bahas lagi. Dan jangan percaya Google Map, karena Google Map ini cuma bilang jaraknya berapa lama sampai berapa lama, itu salah total. Karena Google Map nggak tahu jalannya macam begini. Asli sih, jalan situ benar-benar ancur ya. Patah, longsor, menanjak, lengkap sudah semuanya. Bala longsor, Cak. Ini ada yang gagal nanjak, boy. Mana jalannya? Jalannya parah banget ini, sumpah. Ayo kawan, kamu bisa kawan. Ayo kawan. Berhasil. Mantap. Oke boy, kita menyetir sampai nak gila. Sampai sekarang udah malam ya. Di hampir jam 8 malam kita sudah sampai kota Atambua. Dan karena udah terlalu malam, aku udah mau mati. Akhirnya aku memutuskan untuk pesan Red Doors. Red Doors yang harga 100-an ribu rupiah. Dan kami dibawa sampai ke hutan, keluar dari kota Atambua. Aku nggak tahu ini benar atau enggak. Apa ini? Kayak pinggiran dah. Ini dah kayak terpencilnya Atambua dah. Google Map bilang udah kesini sih ada Red Doors. Di gambar bagus banget, kayak hotel gitu. Aku udah makerian, sampai munculnya tuh kuburan. Aku putar balik lari. Gila benar. Malam-malam nyata berantah. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ini ya. Serius? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Putar aja di bawah, Oke, siap. Terima kasih. Terus kenapa Google Map bawa kita ke sini? Asli bakar Google Map. Lembata dibawa aku ke jalan apa? Putus. Sekarang dibawa sini lagi. Asli kau Google Map. Aku udah ngomong Red Doors ke orang lokal kan. Nggak ada yang ngerti Red Doors. Harus kita bilang hotel. Hotel mana? Dia bilang mati. Dia mau daftar Red Doors kali hotel ini. Cepat jalan besar, masuknya gerbang. Oh gerbang. Oh iya kelihatan. Gerbang listrik menyala besar. Ya warna merah. Siap. Makasih ya. Makasih ya. Makasih kakak, bapak. Pasti orang sih bilang ini apa, ada orang bodoh benar pakai mobil besar-besar masuk jalan kampung nih, dibilang. Itulah. Google Map. Aku bakar kau benar. Aku udah capek nyetir ya, lewat jalan longsor patah 4. Pinggangku udah mau lepas kalau di bawah sini lagi. Lepok kau Google Map. Ini yang disebut dengan GPS kawan. Gunakan penduduk sekitar. Biasa udah kita nyasar baru aku tahu GPS-nya. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya.
Dan buat pada bos kalian yang mau cek postingan terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets, nobody. Ini behind the scene dari yang konten pas kita perjalanan Kolbano. Kan banyak ya gambar-gambar bagus ya, drone-drone bagus. Itu perjalanan yang jaraknya di Google Maps cuma 30 menit. Mungkin kami butuh 1,5 jam baru sampai ke lokasi. Karena kayak gini, jalan bentar berhenti drone, jalan bentar berhenti ketemu warga, ambil beberapa b-roll. Begitulah kalau ngonten sambil jalan. Makanya di konten kami yang behind the scene ya, yang khusus member, aku pernah sharing dikit tentang ngonten sambil traveling, cocokkah gitu. Padahal ngonten YouTube sambil jalan, bisa nggak nutup untuk biaya hidup? Nah, itu kami jelaskan di konten member. Inilah salah satu behind the scene-nya. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!